Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan berpaling karena orang ketiga kaya raya. Ia merangkak balik ke rumahmu saat kamu lakukan ini. Ya, jadikan manusia itu yang matre, ya, yang dicari cuma duit saja, ya, makan-makan, belanja, jalan-jalan, piknik ke luar negeri, menginap di hotel-hotel yang mahal, kan begitu ya. Ada orang yang memang yang dia cari yang seperti itu ya. Tetapi dia malas bekerja. Maka yang dia lakukan apa? Mencari pasangan yang kaya. Ya. Kalau punya pasangan yang kaya, apa yang dia inginkan mestinya keturutan, kan? Apapun yang dia impikan selama ini dan tidak pernah dia dapatkan bersama kita, bisa dia dapatkan bersama dengan pasangan barunya atau bersama dengan orang ketiga. Nah, maka sekarang ya, apa yang bisa kita lakukan ya, kita paham betul dengan karakter dan sifat mantan yang matre demikian, tetapi kita tetap mencintainya. Ya, kita sudah berkorban segalanya sampai tidak punya tabungan, tetapi ternyata dia tetap saja berpaling kepada orang ketiga. Apalagi yang bisa kita lakukan agar mantan bersedia kembali kepada kita, datang kepada kita, bahkan kalau perlu datang sambil merangkak ke rumah kita ya, saking inginnya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi ya, yang pertama ya, bahwa sifat matre, ya, memuja harta itu, itu adalah sifat yang sulit untuk dirubah ya. Karena sifat ini kan dibentuk ya oleh keluarga sejak dia kecil. Jadi manusia itu ketika lahir tidak ada yang matre. Siapa yang membuat dia jadi matre tadi, memuja harta itu ya? Ya jawabannya ya keluarganya, orang tuanya. Ya, orang tuanya setiap hari bilang, besok cari suami yang kaya biar hidupmu enak. Terus tuh, ya, pemahaman yang seperti ini diberikan kepada anaknya, ya otomatis anak akan tumbuh jadi matre. Ya, nah sehingga ketika dia membangun cinta, ya orientasinya itu. Ketika ada harta, ada uang kita yang bisa terus dia nikmati, ya dia akan mencintai. Tetapi ketika uang kita habis, ya cintanya selesai. Ya, atau uang kita masih ada, tetapi ada orang lain yang menawarkan cinta dan uangnya jauh lebih banyak dari kita. Maka cinta kepada kita juga selesai. Dia akan mencintai orang lain. Itu pun dia bukan cinta kepada orangnya. Sama, yang dia cintai adalah uangnya. Ya, nah, maka apa yang bisa kita lakukan ketika kita berusaha agar dia kembali kepada kita, tidak lagi bersama dengan orang ketiga? Maka kuncinya kan materinya itu. Ya, ketika
posisi keuangan kita, ya, harta kita berada di bawah orang ketiga, ya sudah, mantan akan selalu bersama orang ketiga. Karena cintanya kepada harta, bukan kepada orang ketiganya juga. Tetapi ketika posisi keuangan, harta benda yang kita miliki, tabungan dan seterusnya, itu bisa melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga, ya mantan secara otomatis akan melihat kepada kita. Ya, karena bagi dia, ya, yang penting itu adalah kenikmatan hidup tanpa harus capek-capek bekerja. Ya, yang paling mudah punya pasangan yang bisa membelanjakan atau membelikan dia semua yang dia inginkan, membahagiakan orang tuanya, ya. Kan orang tuanya materai juga, ya. Jadi orang tuanya harus terus dihujani dengan berbagai hadiah, uang, fasilitas, dan seterusnya. Nah, maka mereka akan mencintai kita. Itu kuncinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar posisi harta benda, tabungan, keuangan kita bisa melampaui orang ketiga? Maka kembali kuncinya adalah mulai hari ini segera bangkit kerja keras. Ya, dicoba dulu. Kita kan selalu kalau mendapatkan nasihat kerja keras, aduh mau kerja apa? Selalu begitu, ya. Ya kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah tahu kita bisa bekerja apa yang mendatangkan banyak uang. Ya, dicoba dulu. Jangan berpangku tangan. Ya, apa yang menjadi kemampuan kita, ya, pendidikan kita, misal sekolahnya bidang apa dulu, coba diolah, ya. Nggak punya modal, zaman sekarang banyak kok usaha yang bisa ditekuni tanpa menggunakan modal, ya. Banyak kan orang yang bekerja, ya, misal saya lihat itu anak-anak remaja itu anak-anak remaja loh, ya, masih, ya, sebaya-baya anak-anak saya itu jadi YouTuber loh, ya, pendapatannya besar-besar. Itu anak-anak remaja itu. Kontennya itu sederhana, ya, mereka buat konten apa itu penelusuran petualangan misteri-misteri itu kalau ada kampung yang mungkin karena bencana alam penduduknya dipindahkan, nah kampungnya jadi kosong, jadi sepi. Nah itu malam-malam tuh mereka buat konten di sana. Ya ada apa ya, gudang atau gedung tua yang sudah lama tidak digunakan. Nah mereka buat konten tuh di sana, ya. Itu jadi mereka paham betul tuh cara membaca apa yang menjadi ketertarikan dari pengguna YouTube, ya. Jadi mereka buat tuh konten, dan luar biasa loh, ya, itu. Kontennya itu 1 jam, 1,5 jam itu, ya. Yang di syuting itu ruangan kosong, gelap, ya. Begitu, ya, ada suara-suara itu mereka komen. Nah guys, ini ada suara dan seterusnya. Itu penontonnya bisa sampai 3 juta, 4 juta, ya. Luar biasa itu. Itu anak-anak remaja. Ya. Dan itu salah satu contoh bekerja dengan modal yang sangat kecil mungkin. Modalnya handphone, kamera handphone. Kita semua handphonenya punya kamera, ya. Kita semua bisa membuat channel YouTube. Yang membedakan apa? Ada orang yang punya keinginan dan ada orang yang lebih memilih untuk menunda, ya. Nah, jadi itu contoh, ya. Ada yang pintar bahasa Inggris tuh. Wah, itu luar biasa juga itu. Itu banyak dicari itu. Konten-konten belajar bahasa Inggris. Yang pintar bahasa Arab buat konten belajar bahasa Arab. Itu juga banyak dicari. Konten bahasa Jepang, yang pintar bela diri bisa membuat konten bela diri praktis. Atau kalau mau pakai modal sedikit, ya, yang pintar masak, sekarang mungkin
membuka catering kecil-kecilan begitu kan, atau membuka toko roti online, ya, jadi masaknya ndak usah banyak-banyak berdasarkan berapa yang pesan dan seterusnya, tetapi harus segera dimulai. Karena dengan memulai, kita akan tahu apa yang paling tepat untuk kita kerjakan, ya, dan bisa menjadi sumber rezeki untuk kita. Ya, dimulai artinya kita segera berusaha. Hari ini juga segera kita mulai, insya Allah ketika orang mau berusaha, Allah akan berikan rezeki kepada mereka. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung tersebut pergi di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kembali di waktu sore dalam keadaan yang kenyang. Ya, jadi semuanya yang mau berusaha pasti akan Allah berikan rezeki. Semakin besar usahanya, semakin besar pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Ya, karena itu lampaui orang ketiga, ya, dari jumlah fasilitas, harta, tabungan dan seterusnya, maka mantan akan datang kepada kita, akan datang merangkak saking pengennya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.